Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas aplikasi bibit reksadana lagi. Di video kali ini, saya akan mencoba memecahkan misteri. Ya, bukan misteri. Tapi ini ada pertanyaan dari salah satu teman-teman. Pertanyaannya, saya lupa screenshot, sayang sekali. Tapi inti dari pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau saham atau reksadana sahamnya lagi turun, kita jual dulu bagaimana? Sahamnya kita jual, maksudnya mungkin seperti itu ya. Jadi di video kali ini kita akan mengupas apa sih reksadana saham dan apa itu saham. Karena menurut teman kita yang satu ini, dia masih kebingungan antara reksadana saham dan saham. Oke, tarik nafas dulu, hembuskan. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelumnya, pada video-video saya sebelumnya seharusnya teman-teman sudah tahu apa itu reksadana. Jadi sepertinya saya akan lebih memperinci lagi agar kita bisa lebih jelas, lebih clear apa itu reksadana saham, apa itu saham. Jadi begini teman-teman, kalau saham, ya istilahnya kalau kita investasi ataupun trading di saham, kita sendirilah yang menentukan pembelian saham itu, penjualan saham itu melalui rekening efek. Ya udah, kita nggak usah ngebahas terlalu panjang, nanti kita pusing karena kita fokusnya di sini reksadana bibit. Oke. Jadi intinya saham adalah trading atau investasi saham itu kita pribadi sendiri yang melakukan beli jual terhadap suatu saham atau efek tertentu. Contohnya nih, gua beli saham BBCA satu lot, besoknya udah naik 50 poin, 100 poin, gua jual tuh satu lot saham BBCA. Ya, itu atas order kita sendiri. Nah, kalau reksadana saham, kita hanya investasikan dana kita kepada manajer investasi untuk mengelola dana kita itu. Karena di sini namanya reksadana saham, si MI itu mengelola dana kita, diputarkannya ke instrumen yang namanya saham. Jadi kalau teman-teman nanya, kalau sahamnya turun, sahamnya kita jual dulu ya, atau sahamnya udah untung kita jual dulu. Nggak bisa teman-teman kalau reksadana saham. Kenapa? Karena di reksadana konsepnya adalah kita investasi. Dana kita itu diinvestasikan oleh manajer investasi pada instrumen sesuai dengan reksadana yang kita pilih. Di sini kan kita ngomongannya reksadana saham. Jadi si manajer investasi beli nih saham. Terus siapa yang jual? Itu juga tergantung manajer investasi. Kita cuma duduk santai aja lihat portofolio NAV kita bagaimana. Jadi bukan keputusan kita beli jual saham di reksadana kita. Sampai di sini udah dapat perbedaannya. Jadi kalau pada saham kita jual beli atas keputusan kita sendiri, sedangkan reksadana saham kita hanya menginvestasikan dana kita kepada manajer investasi yang kemudian dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. Terus ada lagi pertanyaan, terus enakan main saham dong ya, kita beli jual sendiri ya, daripada kalau main reksadana manajer investasi yang kelola. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Kalau dibilang kerugian, saya nggak berani ngomong kerugian ya, karena menurut saya dua belah pihak mempunyai keunikan bukan keunikan atau kelebihan masing-masing saja, berbeda. Oke, kalau di saham kita memang mempunyai kemampuan untuk istilahnya memberikan order beli atau jual. Ya, apalagi di zaman-zaman sekarang sudah serba online, dari HP aja udah, oh ini sahamnya bagus nih, beli. Oh naik nih, jual gitu. Seperti itu, ya. Tapi di saham teman-teman juga harus tahu, saham-saham yang misalnya harganya mahal dan dana-dana kita yang terbatas, itu kita nggak bisa beli atau mengelola saham lebih banyak. Contohnya modal kita seperti saya cuma mampunya misalnya contoh 1 juta. 1 juta itu hanya bisa beli berapa jenis saham, seperti itu ya. Jika di reksadana saham kita 1 juta saja kita bisa membeli kepemilikan reksadana itu kan, berupa NAV ini, berupa unit ini, di mana dia MI ini memberikan sejumlah saham ya, seperti itu. Jadi bedakan di situ ya, itu juga perbedaannya. Jadi jangan bingung teman-teman. Nah, saya kasih contoh sebentar ya. Oke, ini adalah halaman utama di bibit reksadana.
Saya munculkan di mana? Di sini. Hip. Oke, udah keluar. Di sini kita akan lihat. Jadi saya akan lebih fokuskan reksadana saham vs saham. Jadi di poin-poin sebelumnya kan udah tahu ya. Kemudian yang poin ini yang saya jelaskan itu loh. Ketika kita hanya memiliki 1 juta, kita sendiri yang melakukan transaksi saham, kita nggak bisa beli banyak jenis saham karena keterbatasan modal tersebut. Tetapi apabila kita membeli 1 juta ini ke reksadana saham, maka saham-saham yang kita miliki itu bisa bilang kita miliki ya, cukup banyak dan berpotensi. Ya, kita lihat ya sama-sama ya teman-teman ya. Contoh nih, saya kan ada dana pensiun di mana saya setorkan tiap kali. Nah, di sini kan ada sahamnya kan. Kita klik di sini. BNI AMI DX 30. Klik di sini ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Tuh, dia, lihat tuh. Top holdingsnya. Ada ya? Terus cepat scroll. Oke, kita scroll pelan-pelan. Ini masih minus 6,79%, sekarang posisinya 850. Ini reksadana saham ya. Reksadana saham, bukan saham ya. Reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasinya BNI Asset Management. Manajer investasinya BNI Asset Management ya, bukan pribadi tapi BNI yang kelola dana kita untuk dibeli jual saham. Nah, di bawahnya lagi. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan teman-teman. Jadi contoh sepertinya saya hanya memiliki 1 juta. Jika saya pribadi membeli saham, lihat nih listnya, BBCL, Telkom, Cepin, KB Pharma, United Tractor, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Unilever, Astra Internasional. 1 juta ini kita pribadi sendiri nggak akan mampu membeli semua saham di sini. Benar nggak teman-teman? BCA aja udah berapa? Berapa itu BCA? Puluhan ribu, 20 ribu. Gak bakalan bisa kalau 20 ribu. 1 lot 100 lembar aja udah 2 jutaan. Masa iya kita nggak bisa beli 1 lot? Emangnya kita lagi nawar-nawar gorengan nih, Bang, tolonglah gorengannya 1 boleh ya, 1000 aja. Waduh, dibilang pakpok minyak saya aja, minyak bersih, dibilang gorengan ini ada kasih udangnya 3, 1000 nggak dapat, mau 2000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita membeli reksadana saham, terutama BNI AMI DX 30 ini, kita secara tidak langsung memiliki semua saham di sini. Kenapa secara tidak langsung? Karena manajer investasi mengelola dana kita yang untuk membeli saham-saham ini. Gitu teman-teman. Kapan dia beli, kapan dia jual, ya suka-suka si manajer investasi. Seperti itu. Tentu MI sendiri nggak sembarangan, jangan takut. Mereka itu bersertifikasi, ya. Sertifikasinya kan ada 3 ya. Tapi jangan, ini hanya sedikit ya informasi ya. Wakil pialang, yang satu wakil pialang, yang satu wakil apa ya, yang satu lagi manajer investasi, yang satunya untuk izin broker, yang satunya untuk izin saham buat IPO, yang satunya lagi untuk mengelola dana reksadana. Kayaknya seperti itu. Jadi teman-teman gak perlu takut, mereka bersertifikasi. Dana yang kita investasikan mereka gak bakal sembarangan ya, seperti itu. Jadi gak usah takut ya. Gua aja beli banyak kok reksadana saham. Enggak di sini aja, gua masih ada di tempat lain loh. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini. Saya rasa semoga saja ini dapat menjawab pertanyaan teman siapa itu yang kemarin sempat jawab, Bang, reksadana saham itu kalau sahamnya turun kita jual dulu boleh nggak, kita beli saham yang lain? Itu nggak bisa ya. Seperti saya jelaskan di poin-poin sebelumnya, nggak bisa, karena yang ngelola reksadana saham itu adalah manajer investasi. Lain cerita kalau kita trading atau investasi di saham, artinya kita buka sendiri rekening efek kita, rekening dana kita main sendiri, kita trading sendiri, kita investasi sendiri saham kita, seperti itu. Beda kan? Beda ya. Terus juga tahu kan kelebihan masing-masing. Tuh enak kan? 1 juta aja dapat banyak saham tadi loh, gila, banyak banget. Kalau 1 juta main sendiri, beli apa? BCA aja nggak mampu dapat. BCA nggak dapat. Terus mau beli apa? Masa cuma beli yang lain cuma 1 lot? Gak enak kan? Maunya banyak-banyak kan? Saham-saham perusahaan bagus mau banyak-banyak kan? Seperti itu teman-teman. Jadi udah nangkap perbedaannya reksadana saham dengan saham. Jangan tikung, jangan takut, jangan cemas. Kita sama-sama belajar. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman mengenai reksadana saham dan saham itu bedanya apa.
Yap. Jadi bagi teman-teman yang jangan lupa yang baru install aplikasi Bibit, masukkan kode referral di atas cashback supaya teman-teman dapat 25.000 dan saya juga dapat 25.000. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu atau sungkan untuk drop komen di bawah ini. Kita sama-sama belajar. Saya hanya bisa membantu untuk membagikan dasar-dasarnya saja. Apabila teman-teman sudah jago, saya yakin jurus pamungkas dan jurus mautnya akan dapat dipelajari sendiri. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.